Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan guru ganteng dari SMK Pertiwi Sukamandi. Oke, bagaimana keadaannya kalian semua, sehat ya? Sehat, jelas. Kalau sehat, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap kita harus menerapkan pola hidup sehat dengan cuci tangan dan sebagainya ya. Oke, dan jangan lupa atur pola makan. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang VLAN ya, sesuai dengan KI dan KD yang kita sampaikan pada hari ini atau pada pertemuan kali ini tentang VLAN. Satu, kita harus memahami apa itu VLAN. Dan yang kedua, kita harus bisa mengkonfigurasi VLAN. Oke ya. Untuk itu jangan sampai lupa, tapi sebelum kita next ke video selanjutnya, pastikan kalian sudah mengisi absensi untuk pertemuan kali ini ya. Absensi online jangan sampai lupa diisi. Kalau yang lupa di skip dulu, di pause dulu, boleh di pause dulu. Silakan balik lagi ke menu awal untuk mengisi absensi ya. Oke, kita lanjut saja langsung kepada pengertian VLAN. Apa itu VLAN? Kita check out. Virtual LAN atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaannya, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil subnet berada dalam jaringan switch yang sama agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama. Oke, kali ini kita langsung saja bagaimana cara konfigurasinya. Kita akan membuat sebuah konfigurasi yang warnet ya. Untuk warnet, perumpamaannya kita akan mendirikan sebuah warnet. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Sebelum kita mendirikan warnet, kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu. Kita membuat perencanaannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk membuat perencanaan ini kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Oke, kita langsung saja kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, ini dia Cisco Packet Tracer. Kalau dibentuk dalam ikonnya seperti ini ya, bisa pada di bawah ya, Cisco Packet Tracer. Ketika dibuka dua kali maka akan muncul seperti ini. Oke, kita umpamakan saja kita akan membuat sebuah warnet ya tadi ya. Otomatis kita harus menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan sebuah router ya. Router ini yang mana akan tersambung dengan ISP atau Internet Service Protocol, atau yang sering kita tahu itu penyedia layanan internetnya ya, seperti Telkom dan sebagainya. Kita masukkan dulu routernya ya. Kita ambil di device, cari router. Nah, ini dia router. Kita ambil yang tipe 1841 ya. Kita masukkan satu router. Berarti kita harus membutuhkan satu router ya untuk membuat sebuah perencanaan membuat warnet tadi ya. Selanjutnya kita membutuhkan satu buah switch ya. Kita cari switch, yang mana switch ini nanti akan menghubungkan beberapa komputer. Nah, seperti pengertian VLAN tadi ya. Kita membutuhkan switch bertipe 2950 24 port. Ini 24 port ya. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa kalau secara detail ya. Ini kita gambar dulu. Oke, setelah switchnya punya, routernya ada, kita otomatis kita membutuhkan komputer. Kita akan menggunakan 3 komputer di sini ya. Kita pakai 3 komputer terlebih dahulu saja. Kita cari device, kita pakai masukkan 3 komputer ya, dalam bentuk desktop. Nah, kita pakai 3 komputer di sini. Oke, untuk jaringan ya, jaringannya nanti akan dihubungkan dengan switch komputer ini ya. Yang mana digunakan komputer ini nanti digunakan oleh para klien ya, yang datang ke warnet kita ya. Setelah kita punya klien, otomatis kita harus punya satu komputer sebagai server utama kita ya. Kita ambil saja satu server di sini, kita simpan. Jadi ada 4 komputer,
3 komputer klien dan 1 komputer server. Setelah itu kita kebetulan ingin memasang sebuah WiFi ya. Kita akan masang sebuah WiFi di warnet kita untuk device-device selain komputer desktop seperti laptop dan juga smartphone. Kita ambil dulu device-nya. Kita perlu access point di sini. Di menu wireless device, lalu klik link sys, ada ini adalah bentuk dari access point yang mana alat ini berfungsi untuk menyebarkan jaringan internet menggunakan kabel atau tanpa kabel ya. Kalau yang switch tadi dia menggunakan kabel ya, use kabel. Kalau ini near kabel yang tidak menggunakan kabel ya. Kita pasang di sini dan kita ambil device-nya yang untuk near kabel tadi. Kita ambil 1 buah laptop dan 1 buah smartphone. Untuk smartphone ini biasanya dia langsung terkoneksi. Nah, ini sudah terkoneksi dengan wireless ya. Sudah ada gelombang dari wirelessnya dari sini karena handphone itu sudah otomatis rata-rata ya. Oke. Sekarang kita akan menghubungkan, kita akan mengkonfigurasikan semua peralatan yang kita punya di sini menjadi satu jaringan ya, jaringan tadi. Walaupun dalam berbeda segmen, kita sambungkan terlebih dahulu. Yang pertama kali kita sambungkan adalah router ya. Nah, untuk menyambungkan ini kita menggunakan 2 jenis kabel. Tapi kita pakai 1 kabel dulu saja ya. Ini kabel UTP dengan RJ45 yang kita rakit bertipekan strike. Ingat tipe strike? Tipe strike itu dari warna putih oranye, dimulai dari sebelah kiri ya. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Semua ada 8 pin. 8 pin yang dirakit menjadi sebuah RJ45 ya. Jadi sebuah jaringan kabel ya. Itu tipenya strike ya. Untuk tipe strike di sini dia memiliki ikon garis lurus, tidak putus-putus. Kalau yang putus-putus di sini bisa kita lihat ini adalah crossover, artinya bentuknya bukan strike tapi cross. Jadi dimulai dari putih, bukan dari putih oranye tapi dari putih hijau. Oke, kalau dari putih oranye itu bertipe kan strike. Kita ambil yang ini cover strike ya. Kita ambil, kita hubungkan. Pertama yang kita hubungkan adalah router dengan switchnya terlebih dahulu agar bisa terhubung dengan internet ya. Kita klik di sini, lalu kita pilih fast ethernet 1/0, artinya yang awal. Kita hubungkan dengan switch, kita sambungkan ke port fast ethernet yang pertama kali 01 ya. Kalau merah seperti ini artinya belum terhubung dengan benar. Karena kenapa? Karena belum dikonfigurasikan si routernya ya. Nanti kita akan konfigurasikan di akhir ya. Setelah itu kita akan coba untuk menghubungkan 3 komputer klien ini ke dalam satu switch. Sama prinsipnya, dia menggunakan kabel bertipekan strike. Kita ambil kabel strike, kita pasang. Tadi ada 01 karena 01 sudah digunakan untuk router, sekarang pakai yang 02 untuk PC yang pertama. Pasangkan di fast ethernet. Begitupun halnya dengan yang komputer selanjutnya, dipasang di fast ethernet, dan satu lagi di fast ethernet 4 pasang di fast ethernet. 3 komputer sudah terhubung dengan baik ya. Tinggal komputer server yang akan kita gunakan nanti di warnetnya. Kita hubungkan juga, jangan sampai tidak dihubungkan agar semua bisa terintegrasi. Menggunakan kabel apa? Tetap masih dengan hal yang sama. Dia menggunakan kabel strike. Nah, setelah semuanya terhubung, sekarang kita akan hubungkan wireless. Saya pertanyaan dulu. Apakah wireless ini sudah terkoneksi dengan internet atau belum? Ya, betul sekali. Jawabannya belum. Kenapa? Karena wireless ini belum terhubung dengan jaringan yang ada di sini. Otomatis kita harus menghubungkan terlebih dahulu ya. Kita hubungkan menggunakan tipe strike kembali. Nah, untuk ke konfigurasi wireless jangan dipasang di fast ethernet 1, ethernet 2 yang lainnya ya, tapi langsung karena ini bentuknya dari
internet ya dari router, jadi langsung dihubungkan ke dalam port internet. Nah, agar dapat si access point ini menangkap jaringan internet yang ada pada router. Nah, sekarang si smartphone ini sudah dapat terhubung dengan access point dan dapat melakukan internet sepenuhnya ya. Sekarang apa yang menjadi rancu? Kenapa laptop ini tidak terhubung? Oke, karena laptop ini belum kita modifikasi. Kita modifikasi dulu dalam Cisco Packet Tracer ini. Laptop yang ada di sini itu belum memiliki komponen penangkap wireless yang otomatis kita harus setting terlebih dahulu. Caranya dengan diklik satu kali ya, kita cari konfigurasinya. Nah, ini bentuk laptopnya. Laptop dari samping ya. Kita kalau mau pasang, kita harus mencopot LAN yang ini. Jadi kita harus mengganti LAN ini menjadi device penangkap wireless ya. Jadi Lynx WPC 300 kita harus ganti ini menjadi software hardware yang lain, atau hardware yang dapat menangkap wireless ya. Oke, kita copot. Cara copotnya, kalau copot langsung ini nggak bisa. Nah, kita harus terapkan SOP yang benar sebelum membongkar ataupun mencopot. Ini pelajaran kelas 10. Sebelum mencopot device, alangkah baiknya kita matikan terlebih dahulu tombol yang ada berada di sini ya. Kita matikan dulu tombolnya agar komputer ini atau laptop ini mati ya. Setelah itu kita baru kita ganti sekali lagi ya. Tadi kita sudah matikan di sini power on-nya, lalu kita ganti dengan yang memiliki penangkap wireless ya. Nah, ini dia penangkap wirelessnya, bukan Lynx SYS WPC 300N. Kita mau menambahkan modul Lynx WPC 300N ya. Setelah terpasang, kita nyalakan kembali laptopnya, lalu kita close saja. Apakah bisa terhubung? Nah, ini sudah terhubung, artinya laptop ini sudah bisa terhubung dengan internet. Nah, udah kan? Itulah cara konfigurasi simpelnya dari VLAN ya dalam pembangunan sebuah warnet. Oke, jangan lupa setelah ini nanti kalian buat bagaimana sebuah rancang bangun seperti warnet yang barusan kita bahas tadi dalam Cisco Packet Tracer kalian masing-masing, dan kirimkan screenshotnya ke dalam tugas nanti di tes online. Bisa dipahami? Oke, itulah cara konfigurasinya. Kita ketemu lagi nanti ya. Tadi cara konfigurasinya bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami, nanti di next pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara setting IP ya, setting IP dari setiap komputer serta router dan switch serta yang lainnya. Bagaimana cara setting IP-nya, setting konfigurasi yang lainnya untuk di jaringan agar jaringan tersebut tetap stabil. Oke ya. Jangan lupa absen, sekali lagi jangan lupa absen tadi di awal diisi untuk pertemuan hari ini. Oke. Saya Firman Damayanto. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai lupa tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.